Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang benchmark ekonomi digital. Sebelumnya, perkenalkan saya Rafli Andika Fidiansyah Abror, NIM 433 sebagai moderator dan pemateri pertama. Saya Gani Kusumawati, NIM 432 sebagai pemateri kedua. Saya Aurora Jauharatun Nabilah, NIM 4036 sebagai pemateri ketiga. Nama saya Vivi Febriana dengan NIM 4047 sebagai pemateri keempat. Nama saya Monika Twintin Usweni dengan NIM 4084 sebagai pemateri yang kelima. Ya, benchmark ekonomi digital. Dalam bab ini terdapat 2 subbab. Yang pertama, mengetahui perkembangan ekonomi digital di dunia. Terus yang kedua, mengenal pasar dan masyarakat digital di Indonesia. Benchmark ekonomi digital di dunia. Pertumbuhan bisnis digital yang begitu pesat, masyarakat di dunia, khususnya di Indonesia yang mulai berfokus pada bisnis, ini akan mendapatkan manfaat positif dalam perekonomian seperti pertumbuhan kesejahteraan, pertumbuhan lapangan kerja baru, dan lain-lain. Dengan demikian, Indonesia tidak lagi sekedar menjadi target pasar bisnis internasional, tetapi sebaliknya dapat menjadi pengusaha e-commerce yang mumpuni hingga menjangkau pasar luar negeri. Berdasarkan hasil riset Hurun Research Institute tahun 2019, kini hanya ada satu startup dengan status hektocorn di dunia, yaitu Ant Financial. Perusahaan asal Tiongkok ini bergerak di bidang teknologi finansial atau financial teknologi atau biasa yang disebut fintech, dan memiliki valuasi sebesar 150 miliar US dollar. Selain hektocorn, riset tersebut menyebutkan jumlah dekacorn dengan valuasi 10 miliar US dollar. Dan unicorn valuasinya itu sebesar 1 miliar US dollar di dunia. Masing-masing sebanyak 23 startup dan 470 startup. Yang 23 startupnya itu dekacorn dan yang 470 startupnya itu unicorn. Adapun Indonesia memiliki 1 dekacorn yaitu Gojek, dan 4 unicorn yaitu Tokped atau Tokopedia, Traveloka, OVO, dan Bukalapak. Terima kasih untuk pemateri yang pertama. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang valuasi bisnis digital. Valuasi itu nilai ekonomi sebuah bisnis. Kalau unicorn itu nilai valuasinya 1 miliar US dollar. Dekacorn itu 10 miliar US dollar. Kalau hektocorn 100 miliar US dollar. Nah, berdasarkan data berarti jumlah perusahaan yang paling banyak adalah perusahaan dengan nilai valuasi 1 miliar US dollar atau unicorn, lalu dekacorn dan hektocorn. Berikut adalah data perkembangan bisnis digital yang ada di dunia berdasarkan nilai valuasinya. Yang pertama yaitu unicorn sendiri memiliki 470 perusahaan, dekacorn memiliki 23 perusahaan, dan hektocorn memiliki 1 perusahaan. Peran pemerintah terhadap ekonomi digital dunia yang begitu pesat menjadi perhatian saat ini. Untuk memaksimalkan era digitalisasi berbasis teknologi ini, diperlukan konsistensi dan peran serta pemerintah dan masyarakat untuk mendukung, mengendalikan, dan mengembangkan teknologi inovasi agar bisa digunakan lebih optimal. Berikut adalah peran pemerintah pada masing-masing negara. Yang pertama yaitu Amerika Serikat. Pelakunya ada Amazon, Google, dan Facebook. Peran pemerintahannya sangat visioner di awal era internet tahun 1998. Bill Clinton mengesahkan Digital Millennium Copyright Act atau DMCA. Lewat regulasi ini terciptalah berbagai inovasi seperti eBay, YouTube, dan lain-lain. Regulasi DMCA melindungi bukan pada konsumen, tapi melindungi terjadinya inovasi, di mana melindungi kekebalan atas pemilik platform.
Selanjutnya ada Tiongkok, dan pelaku digital bisnisnya ada Alibaba, dan peran pemerintahnya yaitu pemerintah begitu protektif hingga memfilter akses situs dari luar. Namun, pemerintah Cina mampu memaksa investasi asing untuk masuk ke sana dengan nilai ratusan juta dolar. Pemerintah juga bisa menarik kembali para engineer yang berkuliah di Amerika atau dimanapun untuk kembali ke negara mereka, membangun lapangan pekerjaan dan juga membangun teknologi startup. Dan selanjutnya India. Pelaku digital bisnisnya ada Flipkart, InMobi, dan Snapdeal. Peran pemerintahnya yaitu selama puluhan tahun India dikenal sebagai destinasi dari outsource. Perdana Menteri India Narendra Modi berusaha mengajak banyak investor asing agar bisa meningkatkan jumlah entrepreneur lokal yang bersaing global. Hasilnya, Amazon sudah membuka kantor di India dan mengucurkan miliaran dolar di sana. Terbaru adalah SoftBank yang telah berkomitmen berinvestasi sebanyak 130 triliun di India. Selanjutnya ada Korea Selatan. Pelaku digital bisnisnya ada GY Network, dan peran pemerintahnya ada yaitu upaya pemerintah Korea Selatan membangun infrastruktur saat mereka terpilih sebagai tuan rumah Piala Dunia 2002. Pemerintah ingin berita dari Korea dapat menyebar ke seluruh dunia dengan cepat. Investasi besar-besaran mereka kucurkan untuk infrastruktur internet. Hasilnya sekarang, mereka menjadi negara dengan penetrasi internet paling tinggi di dunia. Tak hanya soal akses, tapi juga soal kecepatan. Terima kasih kepada pemateri 3. Yang selanjutnya ada Indonesia. Pelakunya ada Gojek, dia Bukalapak, dan Traveloka. Peran pemerintah. Upaya untuk mendorong startup untuk melantai di Bursa Efek Indonesia atau BEI itu menjadi salah satu alternatif yang mudah daripada dengan menjadikan perusahaan rintisan menjadi unicorn ataupun startup bervaluasi di atas 1 miliar US. Selanjutnya, mengenal pasar dan masyarakat digital di Indonesia. Menurut data statistik 2019 menunjukkan pengguna internet di Indonesia pada 2018 sebanyak 95,2 juta, tumbuh 13,3% dari 2017, yang sebanyak 84 juta pengguna. Pada tahun selanjutnya, pengguna internet di Indonesia akan semakin meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 10,2% pada periode 2018 sampai 2023. Pada tahun 2019, jumlah pengguna internet di Indonesia diproyeksikan tumbuh 12,6% dibandingkan 2018, yaitu menjadi 107,2 juta pengguna. Selain platform jual beli online atau situs-situs e-commerce, jejaring media sosial ini dimanfaatkan pula oleh pelaku bisnis dan masyarakat untuk melakukan jual beli barang. Dengan koneksi internet yang semakin mudah didapatkan, komunikasi real time menggunakan media sosial juga akan memperlancar proses jual beli. Terima kasih untuk pemateri yang keempat. Pada tahun 2003, jumlah pengguna internet di Indonesia diproyeksikan mencapai 150 juta pengguna. Statis juga menyebutkan kegiatan online yang populer di Indonesia adalah media sosial. Adapun jejaring sosial yang paling banyak digunakan adalah Facebook dengan jumlah pengguna mencapai 48% populasi. Indonesia juga merupakan salah satu pasar terkuat untuk aplikasi perpesanan line. Dan selanjutnya ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk berbelanja online. Yang pertama adalah faktor kenyamanan. Faktor kenyamanan ini penting terutama bagi masyarakat yang menghindari keramaian, yang berdesak-desakan apabila berbelanja di toko, misalnya apabila pada saat diskon dan hari-hari libur. Masyarakat memilih berbelanja online juga untuk menghindari interaksi tatap muka yang terkadang menimbulkan ketidaknyamanan ketika sedang berbelanja. Yang kedua adalah faktor kelengkapan informasi. Internet membuat akses terhadap informasi lebih mudah,
Selain itu, beberapa platform menyediakan fitur rating dan review untuk memberikan ulasan tentang kualitas dan informasi produk. Yang ketiga adalah faktor ketersediaan produk dan jasa. Hanya dengan mengakses website, masyarakat dapat mengetahui ketersediaan barang tanpa harus berkunjung ke toko tersebut. Hal ini juga membantu calon pembeli yang berlokasi jauh dari toko dengan tidak perlu berkunjung namun tetap membeli barang secara online. Yang keempat adalah efisiensi biaya dan waktu. Beberapa website contoh eBay menawarkan kepada calon pembeli harga terbaik dengan membandingkan harga di beberapa toko sekaligus. 40 perbandingan harga ini menjadi berarti bagi calon pembeli. Selain itu, online shop dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.